videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Sahabat Ayu Belajar, kali ini kakak akan membahas dan menjawab soal-soal di program belajar dari rumah SMP melalui TVRI ya, hari Kamis tanggal 16 April 2020. Sebelumnya kakak meminta maaf jika ada salah dari penulisan soal dan jawaban yang telah kakak berikan. Berikut adalah soal dan video jawabannya ya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah soal nomor 1. Seorang pilot helikopter yang berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut melihat dua kapal laut yang sedang berlayar dalam posisi garis lurus seperti ini. Nah, kalian bisa melihat gambarnya seperti itu. Jarak helikopter ke kapal A adalah 20 km dan jarak helikopter ke kapal B adalah 15 km. Berapa jarak antara dua kapal tersebut? Nah, jawabannya kalian perhatikan video selanjutnya ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak sudah mempunyai segitiga ya. Ini segitiganya sudah kakak gambar. Nah, intinya pertanyaannya adalah berapa jarak antara dua kapal tersebut. Nah, kapalnya itu ada di A dan kapalnya ada di D. Intinya adalah kita mencari jarak A dengan D. Tahu kan adik-adik? Nah, coba dilihat. Di sini ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga A, B, H. Dan yang kedua ada segitiga kecil lagi, yaitu D, B, H. Kalian tahu nggak rumus Pythagoras? Nah, kita membuat rumus Pythagoras terlebih dahulu ya. Contohnya seperti jika yang dicari sisi miringnya, maka adalah AH kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BH kuadrat. Tetapi jika yang ditanya sisi garis lurusnya BH atau AB, maka nanti sisi miringnya yang dikurangi garis lurusnya atau sisi lurusnya. Contohnya kalau yang ditanya AB, maka AB kuadrat sama dengan AH kuadrat dikurangi BH kuadrat. Nah, jika BH-nya yang dicari, maka BH kuadrat sama dengan sisi miringnya AH kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, ini kakak mengingatkan rumus Pythagoras. Kita kembali lagi. Nah, kita fokus mencari AB-nya terlebih dahulu ya adik-adik. AB kuadrat ya. AB kuadrat karena garis lurus, maka garis miringnya dikurangi garis lurus. Garis miringnya adalah AH kuadrat dikurangi BH kuadrat sama dengan, coba dilihat, AH adalah 20 kuadrat ya. BH sama dengan 12 kuadrat. Ini masih AB kuadrat. Terus lagi AB kuadrat sama dengan 20 kuadrat adalah 400 dikurangi 12 kuadrat adalah 144. Terus AB kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 adalah 256. Karena AB masih kuadrat, harusnya 256 itu diakar
supaya kuadratnya hilang. AB sama dengan akar dari 256. Nah, akar dari 256 adalah 16. Jadi, kita sudah tahu AB nilainya adalah 16. Kita tulis di sini ya. AB 16. Langkah kedua yaitu setelah AB diketahui, maka kita mencari BD. Jadi kalau nanti kita sudah tahu BD, akhirnya AB dikurangi BD, nanti kita tahu jaraknya AD. Nah, sekarang kita mencari BD. BD kuadrat sama dengan, nah, kalau mencari BD kita pakainya segitiga DBH ya adik-adik. Nah, DB adalah sisi lurus ya. Jadi sisi lurus, sisi miringnya DH sudah diketahui, maka DH kuadrat dikurangi BH kuadrat sama dengan DH kuadrat adalah nilainya 15. 15 kuadrat dikurangi BH-nya 12. 12 kuadrat sama dengan, oh iya kakak lupa, ini BD kuadrat ya Mas Yan. Nah, 15 kuadrat adalah 225 dikurangi 12 kuadrat adalah 144. BD kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144 adalah 81. Agar kuadratnya hilang, maka harus di akar 81. Akar 81 adalah 9. Nah, BD sekarang sudah diketahui 9. Jika AB 16 dan BD 9, maka kita bisa menguranginya untuk mencari AD. Jadi, AD sama dengan AB dikurangi BD sama dengan, ya maaf kurang kelihatan ya, AB-nya ada 16 tadi ya, 16 dikurangi BD-nya 9. Nah, 16 dikurangi 9 ada 7. Jadi jawabannya adalah 7 km jarak dari kedua kapal. 7. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar balok berikut ini. Nah, perhatikanlah ya gambar balok berikut ini. Jika AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm, dan CG sama dengan 8 cm, hitunglah A panjang AC, B panjang AF, C panjang AH, D panjang AG. Nah, perhatikan jawaban berikut ini ya adik-adik. Soal yang nomor 2 ya adik-adik. Di sini kakak sudah menggambarkan sebuah balok yang sesuai dengan soal tadi. Nah, di sini kakak sudah menuliskan di soalnya panjang AB itu 12 cm. Panjang BC sama dengan 9 cm. Dan panjang CG sama dengan 8 cm. Ada 4 pertanyaan, yaitu suruh mencari panjang AC, panjang AF, tadi panjang AC, panjang AF, terus panjang AH, sini, terus panjang AG. Nah, sekarang yang pertama, yang A ya, panjang AC. Panjang, kakak singkat P ya. Panjang AC sama dengan, nah, AC kan di sini, AC. Dia memotong garis tengah ya.
Nah, berarti akan membentuk segitiga ABC. Nah, AC adalah sisi miring. Jadi, kalian pasti ingat kan rumus Pythagoras yang kakak berikan di soal nomor 1. Jika sisi miring, maka sisi miring dikurangi dengan sisi yang lurus. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ini ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya berapa? AB sama dengan 12 kuadrat. Nah, ini adalah AC kuadrat ya. 12 ditambah BC-nya berapa? 9 kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 9 kuadrat adalah 81. AC kuadrat sama dengan 225. Nah, karena masih kuadrat, AC-nya harus diakar 225. Nah, jawabannya adalah AC sama dengan akar dari 225 adalah 15 cm. Nah, untuk yang soal A, panjang AC sama dengan 15 cm. Kita ke soal yang B. Pertanyaan yang B adalah panjangnya AF. AF di sini ya. AF. Jadi nanti membentuk segitiga ABF. Nah, AF yang dicari adalah sisi miringnya, maka nanti AB ditambah BF. Jadi panjang AF kuadrat ya, sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF kuadrat sama dengan AB-nya 12 kuadrat ditambah BF. Nah, kalian lihat BF kan belum diketahui, tapi BF itu panjangnya sama dengan CG. Jadi BF adalah 8. Jadi 8 kuadrat. AF kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 8 kuadrat adalah 64 ya. Nah, AF kuadrat sama dengan 144 ditambah 64 adalah 208. Nah, AF sama dengan akar dari 208. AF sama dengan akar dari 208 adalah 14,42 cm. Ini adalah jawaban dari AF. Sekarang yang kakak benerin dulu ya. Sekarang yang C. C itu dicari panjangnya AH. Coba kita lihat panjangnya AH. Nah, AH nanti kita pakai segitiga sebentar ya. Panjang AH kuadrat sama dengan pakai segitiganya AEH. Jadi AE kuadrat ditambah EH kuadrat. AH kuadrat sama dengan AE-nya panjangnya sama seperti CG ya. Berarti AE sama dengan 8 kuadrat ditambah EH-nya sama dengan BC ya. Jadi BC-nya EH-nya 9 kuadrat.
AH kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64 ditambah 9 kuadrat adalah 81. AH kuadrat sama dengan 64 ditambah 81 adalah 145. Nah, AH akar dari 145. AH sama dengan 12,04 cm. Ini adalah jawaban yang C. Sekarang di soal D. Soal D, kakak benerin dulu ya biar kelihatan. Panjangnya AG. Coba dilihat panjangnya AG. Ini agak berbeda ya. Kalau AG ini adalah memotong seperti diagonal, bukan memotong sisi-sisinya, tapi ini adalah garis diagonal. Jadi untuk menghitung garis diagonal, panjang AG kuadrat sama dengan AB kuadrat nih ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi sama dengan ini AG kuadrat ya. AB kuadratnya 12 kuadrat ditambah BC nya 9 kuadrat ditambah lagi CG nya 8 kuadrat. Ini AG kuadrat 12 kuadrat 144 ditambah 81 ditambah 64. AG kuadrat, nah 144 ditambah 81 ditambah 64 adalah 289. AG sama dengan akar dari 289. AG sama dengan 17 cm. Nah, ini adalah soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada segitiga siku-siku ABC. Kalian suruh melengkapi rumus berikut. AB kuadrat sama dengan BC sama dengan AC sama dengan. Nah, perhatikan jawaban berikut ini ya adik-adik. Ini untuk soal nomor 3. Udah kakak gambar segitiganya. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Nah, soalnya adalah suruh melengkapi rumus ya. Nah, suruh melengkapi rumus yang pertama adalah AB kuadrat. Seperti yang kakak jelaskan di soal nomor 1, jika AB kuadrat, maka kan AB itu adalah sisi yang lurus. Nah, kalau yang ditanya sisi yang lurus, maka sisi miring dikurangi sisi lurus yang satunya. Yaitu berarti kalau AB kuadrat, BC kuadrat rumusnya dikurangi AC kuadrat. Ini adalah yang soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2 adalah disuruh menuliskan rumus dari BC. Nah, karena BC tidak ada kuadratnya, maka kita kasih akar ya. Nah, kita kasih akar. Kan BC sisi miring. Kalau yang ditanya sisi miring, maka sisi lurus ditambahkan dengan sisi lurus. Jadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, soal yang nomor 3 disuruh menuliskan rumus AC. Nah, AC adalah sisi yang lurus. Jadi, sisi miring dikurangi dengan sisi lurus. Karena AC ini tidak ada kuadratnya, maka kita kasih akar. Nah, tadi AC kan ya, berarti sisi miringnya adalah BC kuadrat dikurangi AB kuadrat.
Nah, ini adalah rumusnya dan jawaban soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 yaitu sebuah kapal berlayar ke timur sejauh 90 km, kemudian berputar ke arah utara sejauh 400 km. Maka jarak kapal dari tempat pemberangkatannya adalah, nah perhatikan jawaban berikut ini. Kita bahas soal nomor 4. Kakak bacakan lagi soalnya ya. Sebuah kapal berlayar ke timur sejauh 90 km, kemudian berputar ke arah utara sejauh 400 km. Maka jarak kapal dari tempat pemberangkatannya adalah, supaya jelas kita gambar terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah ada sebuah kapal. Ada sebuah kapal. Nah, kapal ini dari titik awal ya. Nah, ini berjalan ke arah timur sejauh 90 km. Kakak tulis 90 km. Nah, kapal ini kemudian belok ke arah utara. Nah, belok ke arah utara sejauh 400 km. Kakak tulis 400 km. Yang ditanyakan berapa jarak kapal dari tempat pemberangkatannya ke tujuan. Nah, ini ya jaraknya. Kita tarik garis. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kakak kasih nama ya segitiganya, A, B, C. Nah, yang ditanyakan adalah AC. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB-nya 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 90 kuadrat adalah 8100 ditambah 400 kuadrat adalah 160.000. Nah, AC kuadrat sama dengan 8100 ditambah 160.000 adalah 168.100. Karena ini masih kuadrat, untuk menghilangkannya harus diakar. Akar 168 100. Akar dari 168 100 adalah 410. Nah, jarak kapal dari tempat sebelumnya adalah 410 km.